supply and demand sama perubahan struktur ekonomi. Nah, itu. Contoh, harga premium sekarang 6.500. Kalau sekarang nggak ada lagi premium ya, Pertalite 10.000. Nah, itu berubah tuh nanti. Nah, dalam beberapa tahun ke depan nanti berubah segala macam. Paham ya? Lanjut aja, kita cepat. Kalau bisa selesai jam 8 ya. Karena time value of money ini sebenarnya nggak banyak, tapi penting. Uang memiliki kemampuan menghasilkan. Gitu. Jadi sejumlah uang yang disimpan di bank akan bertambah dengan adanya bunga. Nah, nanti kita pelajarin secara simpel aja ya tentang bunga itu kayak apa gitu. Sebagaimana meminjam barang, bunga atau interest dianggap sebagai sewa atas pemakaian uang tersebut. Tuh. Jadi itu ya beberapa hal yang menyebabkan uang itu ternyata dipengaruhi oleh waktu. Nah, itu tadi alasannya. Kemudian kita bicara tentang pengembalian modal. Jadi kan kita kemarin belajar capex gitu kan ya. Ada capex, ada opex, ada modal, ada investasi kan, ada biaya, ada cost, ada revenue, ada pendapatan. Nah ini masuk lagi nih biaya pengembalian modal. Karena untuk karena time value of money ini atau konsep nilai uang terhadap waktu itu ujung-ujungnya balik ke pengembalian modal kita yang kita tanam. Nah itu kayaknya ini dibahas lagi pengembalian modal gitu kan. Modal atau kapital itu sendiri tahu ya. Lanjut. Ada modal ekuitas, ada modal utang, ya. Kalau modal ekuitas, modal yang dimiliki oleh masing-masing orang yang telah menanamkan uang milik mereka ke suatu investasi. Kalau utang, otomatis minjam. Kalau modal utang ya atau modal pinjaman. Dengan imbal balik pihak yang meminjamkan memperoleh bunga gitu. Nah, ini muncul istilah bunga ternyata ada di tahun 575 sebelum Masehi. Sudah lama ternyata. Sudah ada perusahaan perbankan dengan kantor pusat di Babilonia gitu. Ini sejarah ya. Pendapatan perusahaan diperoleh dari tingkat suku bunga yang dikenakan untuk penggunaan uangnya dalam pendanaan investasi. Nah, definisi dari interest atau bunga itu ada dua nih. Apa sih sebenarnya? Pertama, biaya tambahan yang dikenakan atas jumlah uang yang dipinjamkan. Jadi selisihnya dari uang dipinjamin itu bunga ya. Paham semua ya. Atau juga biaya sewa untuk peminjaman uang. Nah, itu definisinya. Jadi dikenakan biaya sewa. Kenapa muncul bunga? Interest dinyatakan dalam persentase dengan basis perhitungan umumnya dalam tahun. Umumnya tahun ya. Nilai uang berubah bersamaan dengan perubahan waktu. Nah, ini kita skip dulu biar cepat. Nah, kemudian ini ada juga di buku ini disebutkan istilah riba gitu. Tapi kita nggak bahas panjang lebar ya ini ya. Apa pelarangan riba ini terdapat dalam ajaran agama Islam ya khususnya. Ini tambahan aja. Pengertian dari Blank and Tarquin tahun 1989, bunga atau interest itu adalah perwujudan dari nilai konsep nilai waktu terhadap uang, yaitu pertambahan antara jumlah yang dipinjam atau diinvestasikan dengan jumlah akhir. Paham ya? Pertambahan antara jumlah yang dipinjam dengan jumlah akhir yang dibayar. Gitu. Jadi selisihnya itu atau ada pertambahan, nah itu ininya. Nah, yang disebut bunga.
Nah, kemudian kenapa penting kita bilang suku bunga, kita pelajari suku bunga itu karena suku bunga ini menjadi salah satu faktor penting karena investor. Nah, ini namanya investasi kan. Investasi itu pasti ada investor. Investasi atau maksudnya investor ini kan orang yang melakukan investasi gitu. Nah, supaya tertarik gitu kan, harus ada tingkat pengembalian gitu. Atau juga bahasa lainnya suku bunga gitu. Karena apa? Karena para investor itu sangat memperhatikan waktu penggunaan biaya dan penerimaan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai uang dari waktu ke waktu gitu. Otomatis apa sih mau investor? Ya pasti keuntungan, profit ya. Nah itu makanya pentingnya ada suku bunga di sini. Konsep kesetaraan atau ekuivalen menyatakan bahwa sejumlah uang pada satu waktu tertentu setara nilainya dengan uang dalam jumlah waktu yang berbeda. Pada waktu yang berbeda apabila diberikan diskon rate tertentu. Nah, nanti kita pelajarin apa tuh diskon rate. Ini yang dipakai dalam perhitungan analisis investasi tambang umumnya. Ingat ya, tadi ada bunga, kemudian ada diskon rate. Untuk keperluan tersebut, maka seluruh pendapatan dan pengeluaran proyek di masa yang datang dihitung nilainya pada saat sekarang, present. Kita pelajarin, nah ini ininya, salah satu grafik value of money, kemudian discount rate. Ini contoh soal ya, gampangnya. Contoh nih, uang sejumlah 10 juta disimpan di bank pada hari ini dengan bunga 20% per tahun. Dapat diambil dalam beberapa cara antara lain diambil tahun depan dengan jumlah 12 juta. Karena kenapa 12 juta? Karena kan duitnya 10 juta nih. Ditambah bunga 2 juta, ya kan? Maka 12 juta kalau diambil tahun depan setahun. Setahun 20%. 20% dari 10 yaitu 2 juta. Simple ya. Tapi kalau mau diambil bunganya saja 2 juta tiap tahun selama 5 tahun, pada akhir tahun kelima pokok simpanannya diambil. Nah, jadi dia tahun kelima nih. Kalau tadi 1 tahun ya, tahun depan doang. Nah, jumlah uang yang diperoleh selama 5 tahun tersebut adalah 20 juta. Asalnya dari mana? Dari 2 juta kali 5 tahun. Dia kan mau ambil 2 juta tuh per tahun. 10 kan, ambil bunganya aja. Dan simpanan pokoknya 10 juta. Jadi 10 plus 10 jadi 20 juta. Nah, nah itu bedanya. Kalau padahal sama-sama 10 tahun ya, 10 juta ya. Tapi berbeda dengan adanya waktu. Kalau ini 1 tahun, kalau ini 5 tahun. Padahal nilainya sekarang sama, nilainya sama tuh 10 juta. Sedangkan kalau mau diambil dalam 10 tahun di nomor 3 menjadi 2,385 juta kali 10 artinya 23 juta, 85. Nah, kesimpulannya di sini. Ketika ketiga jumlah nominal tersebut yaitu 12 juta, 20 juta, 23,85 setara dengan 10 juta saat ini. Nah, itu. Kesetaraan tersebut terjadi dengan penggunaan bunga 20%. Nah, itulah yang disebut suku bunga itu kita definisikan sebagai nilai pengembalian atau ongkos penyewaan, ya. Oke. Nah, kenapa harus ada suku bunga? Ini ada lagi nih. Pertama karena ada risiko. Tadi inflasi udah ya, ada inflasi. Kalau risiko apa? Risiko tidak dibalikan duitnya. Nah, itu. Jadi
si pemberi pinjaman mempertimbangkan itu. Risiko, ada inflasi, ada biaya transaksi, ada biaya admin ya. Biaya admin, biaya pencatatan pembayaran. Nah, itu termasuk dalam suku bunga. Biaya kesempatan, ada juga kesenangan. Nah, itu. Oke. Kemudian masuk ke nilai waktu dari uang. Time value of money adalah bahwa Rp1 yang diinvestasikan saat ini akan bernilai lebih tinggi dari waktu yang akan datang. Karena bunga atau diskon rate atau laba yang dapat dihasilkan dari Rp1 tersebut, jadi uang memiliki suatu nilai atau time value. Manfaatnya adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak. Itu. Jadi fungsinya yang lain adalah bisa digunakan untuk menghitung anggaran. Nah, itu bisa tuh. Dengan demikian investor dapat menganalisa apakah proyek itu memberikan keuntungan atau tidak, gitu kan. Investor itu biasanya suka dengan ini proyek yang memberikan keuntungan tuh tiap tahun, dimulai tahun pertama sampai tahun berikutnya. Jadi dia dapat masukan terus. Nah, itu suka tuh investor yang seperti itu daripada di untungnya di terakhir di ujung karena ada faktor resiko di situ ya, bisa aja gagal dalam perjalanannya. Karena kita kan di tambang ya, tambang, dunia industri pertambangan itu sumber dayanya tidak bisa diperbaharui gitu. Jadi analisis ekonomi ini sangat penting di sini. Oke. Nah, ini diskon rate. Diskon rate itu apa sebenarnya? Tadi udah bunga ya. Nah, sekarang diskon rate yaitu suatu bilangan yang nilainya lebih kecil dari 1. Bisa dalam persentase juga. Digunakan untuk menghitung diskon faktor. Penggunaan diskon faktor itu untuk apa? Untuk mencari nilai sekarang dari nilai yang datang yang berarti mendiskon nilai yang akan ditentukan. Nanti kita belajar ya, ada nanti di slide-slide berikutnya. Ini kita belajar yang buku dulu ya. Diskon rate, sorry, perbandingan antara biaya tambahan yang dikenakan dengan sejumlah uang yang dipinjam dikenal dengan istilah laju pengembalian bunga, interest, yang tadi dinyatakan dalam persentase dengan basis perhitungannya umumnya dalam tahun. Sedangkan kalau diskon rate digunakan dalam analisis arus kas diskonto untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Tipe diskon rate, nah ini ada banyak, ada 10 ya dalam menentukan nilai masa depan tadi ya. Menentukan nilai diskon faktornya ini. Biasanya umumnya yang kita pakai di pertambangan itu WACC. Ya kan? Kita kan mau tahu nih diskon faktornya itu berapa kan. Nah, ada metodenya. Metodenya ini WACC, weight average of cost weight average cost of capital, yaitu tingkat penyesuaian risiko yang membebani biaya kesetaraan perusahaan dan biaya utang dengan rasio utang terhadap kesetaraan. WACC nanti tak kasih tahu yang mana ini WACC. Oke, nanti ya kita pelajarin WACC ya untuk menentukan diskon faktor. Ada perhitungan yang udah tak buatin di Excel. Oke, lanjut ke WACC. Ini kita skip.
Lanjut, lanjut. Suku bunga, lanjut aja. MARR. Nah, ini laju pengembalian minimum yang dikehendaki oleh investor. MARR tergantung pada lingkungan, jenis kegiatan, tujuan, dan kebijakan organisasi dan tingkat risiko masing-masing proyek. Nah, ini kalau mau pakai MARR silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Pertimbangan yang harus dilakukan dalam menentukan MARR adalah yang pertama nih, perusahaan beroperasi dengan model pinjaman, ya kan? Nilai MARR harus lebih besar daripada bunga yang dibayarkan. Ya. Model perusahaan datang dari berbagai sumber, dana-dana yang berasal dari perusahaan sendiri, hutang jangka panjang maupun jangka pendek, dan sumber kekayaan lainnya. Penentuan biaya modal rata-rata bisa dipakai sebagai basis untuk menentukan besarnya MARR. Besarnya MARR harus setara dengan kecepatan pertumbuhan dari kekayaan perusahaan yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. MARR untuk proyek yang risikonya tinggi harus lebih besar dari proyek yang risikonya rendah. Perusahaan yang lebih profitable, lebih banyak kesempatan mendapatkan proyek, biasanya menetapkan MAR lebih tinggi daripada perusahaan sejenis yang belum punya nama. Nanti dalam perhitungan, kalau di perhitungan kita nggak usah kita pakai kan RR. Balik lagi ke suku bunga, ini ada tingkat suku bunga, itu rate ya. Kalau suku bunga definisinya di atas tadi dan ditambah aja, tambah pakai tingkat. Kalau bunga itu uang yang dibayarkan gitu ya. Kalau suku bunga itu rasionya, rate, rasio antar bunga yang dibayarkan terhadap pokok dalam periode waktu, nah dalam persentase. Suku bunga itu ada dua, simple sama kompon. Perbedaannya kalau simple misalnya dari 1.000 untuk 6% dalam setahun ya tinggal ditambah 1.000 plus 6% jadinya 1.060 gitu kan ya. Kalau 2 tahun ya tinggal kali 2 aja 60-nya 12% gitu kan. Jadi 120, 1.120. Kalau kompon ditambah lagi dia nggak 1.120 dolar. Jadinya 1.120 nih 1.120 tapi ditambah 0,06 tambah lagi di sini. Jadinya 1.1.236 3,6. Itu ya bedanya ya kompon ya. Dia di apa istilahnya ya, bunga majemuk ditambah-tambah lagi gitulah intinya. Jadi lebih gede, harusnya 1.120 dia 1.123,6. Nah, itu rumusnya lihat aja. Ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Ada yang mau nanya? Silakan. Langsung aja. Lanjut ya. Nah, ini cicilan. Annuity ya, kita sebut anuitas. Cicilan simple, cicilan kompleks, nanti ada contohnya ya. Kemudian ini apa nih? Simple interest yang tadi ya, simple interest. Nah, ini bunga biasa. Oke, ini rumus-rumusnya. Nah, ini ada contoh soal nih. Seorang pengusaha minjem di bank 10 juta, bunga 10%, perhitungan bunga sederhana, berapa utang yang harus dibayar pada akhir tahun keempat. Nah, ini ya, 14 juta, gampang. Tahun keempat ya. Kalau kompon enggak, dia enggak 14 juta, tapi 14 juta 641. Itu bedanya. Kemudian lanjut, interval enggak usah.
balik lagi ke cicilan ya. Cicilan ini nanti soalnya kita dalam membentuk financial modeling atau analisis investasi itu ada cicilan-cicilan nanti. Ada pembayaran-pembayaran yang harus diplot dalam tabel-tabel di Excel nanti. Itu yang kita hitung. Oke ya, lanjut aja. Ini jenis-jenis cicilannya. Lanjut, lanjut, lanjut. Ini rumus aljabar, lanjut. Lanjut. Nah ini ada contoh-contoh nanti pelajarin aja ya. Misalnya sebuah perusahaan tambang memiliki pilihan untuk beli properti harganya 87.000 selama 5 tahun gitu. Melalui pembayaran sebesar 87.000 5 tahun ya. 87 kali 5 gitu kan. Eksplorasinya bagus ternyata. Jadi si perusahaan mau beli. Berapa harga yang harus dibayarkan jika worth sebesar 12% gitu kan. Nah, ini ada rumusnya di situ. Kita rehat bentar ya 5 menit. Oke, kita mulai lagi ya. Lanjut. Tadi sampai mana? Oh ini ya. Oke, ini contoh-contoh soal. Nah ini contoh soal 4.23. Ini tentang cash flow nih. Pada tahun
biaya yang dikeluarkan adalah 10 juta. Tahun ke-1 dikeluarkan lagi biaya 2 juta. Selain diterima pendapatan 3 juta rupiah gitu kan. Kemudian pada tahun 2345 diperoleh pendapatan masing-masing 5 juta. Cash flow perusahaan tersebut dalam bentuk tabel. Nah, ini. Jadi kan dia punya pendapatan nih. Nah, ini sekilas ya tentang cash flow ya. Pendapatan tahun 0. Nanti kalian bakal buat perhitungan juga dalam bentuk tabel-tabel ya. Pendapatan 0 tahun 0 kan belum dapat profit ya, atau belum dapat pendapatan maksudnya. Kemudian tahun pertama sampai kelima dapat, jadi sekitar 23 juta. Kemudian ada pengeluaran cash yang keluar ya, 10 juta, 2 juta sebagai modal ya, sebagai modal kerja gitu, atau biaya 12 juta. Kemudian ada profitnya, ini profit bersihnya berapa tuh, ini masih minus ya, masih rugi. Ini profit 1 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kemudian dan net cash flow-nya. Nah, ini yang disebut cash flow tuh. Jadi di tahun akhir kelima dia dapat uang sebesar 11 juta gitu. Ya, paham ya? Kita lanjut. Ini suku bunga dan riba. Kita nggak bahas ya, kita skip aja. Kita skip. Dia bisa baca sendiri aja. Oke, mungkin itu ya dari buku Analisis Investasi Tambang jilid 1. Ada yang mau tanya, silakan. Oke, lanjut ya. Nah, jadi ilustrasinya gini. Nah, ini kan ada yang bisa bantu jelasin nggak nih? Apa nih maksud gambar ini? Yuk, angkat tangan yuk. Halo.
Ada yang bisa bantu jelasin nggak apa nih maksudnya dari gambar ini nih, cerita tentang investasi, ada nggak yang bisa? Ya, Yawan, silakan. Coba izin menjawab Pak. Mas itu kan kayak safety deposit box di bank itu sekedar tempat menyimpan barang bukan cara untuk investasi. Mungkin kalau saya nangkapnya itu kayak kita udah memiliki barang tersebut hanya sekedar kita simpan Pak, tidak menambah nilainya Pak. Sedangkan kalau investasi itu kan diharapkan untuk menambah apa ya kayak keuangan lah gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke, betul. Jadi safety deposit box ini bukan investor gitu kan. Sedangkan kalau investor itu adalah seseorang yang ingin melakukan investasi dengan harapan dapat profit ya. Kalau safety box itu atau kita nyimpen emas segala macam, dia hanya mempertahankan nilai gitu. Apalagi kalau nyimpen uang di bank ya, itu bukan suatu investasi gitu. Oke, itu ilustrasinya. Oke, ini eh, penggagasnya ya. Penggagas time value of money dalam apa nih halaman 3A nih. Jadi ternyata ada kasus di mana para saksi tidak benar menyatakan 30 hari sebagai jangka waktu suatu hutang padahal sesungguhnya 10 tahun. Nah, itu ada ceritanya tuh di Talmud 500 CE Common Era gitu kan. Jadi itu karena ada faktor perubahan uang gitu. Gitu. Jadi uang yang dalam waktu 30 hari ternyata sesungguhnya 10 tahun gitu kan. Jangka waktu suatu hutang gitu. Jadi nilainya itu berubah. Nah, itulah awal mulanya dulu ternyata ada kasus ini dari dulu ya, bukan sekarang aja. Nah, kemudian gagasan TFIM ini makanya muncul di tahun 1491 hingga 1586 di Spanyol ya oleh Martin de Azpilicueta atau Dr. Navarrus. Jadi konsepnya di mana TVM ini adalah prinsip ekonomi bahwa $1 atau Rp1 saat ini itu nilainya lebih tinggi daripada Rp1 atau $1 yang akan kita diterima di masa depan. Jadi lebih tinggi nilai sekarang dibanding dengan nilai masa depan. Mengapa saat ini lebih tinggi nilainya? Karena nggak ada risiko gagal. Gagal menerima uang. Karena Rp1 sekarang ya Rp1 sekarang dan duitnya ada sekarang gitu kan. Dan juga daya belinya lebih tinggi dibanding dengan masa mendatang gitu kan. Yang seperti kita bicara tadi ya di teorinya. Dan juga ada opportunity di mana $1 yang saat ini kita terima itu kita bisa investasikan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau dapat bunga. Sedangkan kalau masa depan itu nggak bisa dapat keuntungannya atau dapat bunganya gitu ya. Nah, jadi peluang yang hilang itu bisa juga disebut atau opportunity cost gitu. Itu konsepnya. Jadi more is better. Lebih itu secara prinsip lebih bagus dibanding dengan kurang. Kemudian saat ini secepatnya maksudnya sooner lebih bagus daripada nanti. Nah, itu intinya ya. Tuh. Ini secepatnya gitu. Lebih baik daripada kita tunda-tunda nanti. Nah, kemudian bunga balik lagi definisi tadi paham semua ya, selisih ya atau rasio dari jumlah uang pada saat akhir dengan jumlah uang di awal, itu bunganya. Bunga itu dibayar oleh orang ya atau organisasi yang meminjam uang
atau diperoleh oleh orang atau organisasi yang menabung, menginvestasikan atau meminjamkan uang gitu. Tingkat bunga, nah ini bedanya tadi ya, kalau ada tingkat dia bunga per satuan waktu spesifik dalam rasio ya, berdasarkan persentase ya. Kemudian bunga untuk periode tertentu dicerminkan dengan persentase dari jumlah pokok awal disebut tingkat pengembalian investasi. Nah, hampir sama. Sama sih sebenarnya, tinggal dari perspektif mana. Jadi bunga itu sama dengan tingkat pengembalian investasi. Tuh. Jadi jenis bunga tadi ada dua ya, ada yang simple, ada yang compound. Compound yang ada penambahan sekian persen lagi itu perhitungannya ya. Kemudian ada discrete compounding, ada continuous compounding. Nah, untuk compounding atau discounting, tadi kan ingat tuh ada discounting, ya kan? Kita kalau compounding itu untuk menentukan nilai masa depan, future-nya pada waktu tertentu dari suatu investasi saat ini. Jadi istilahnya memindahkan nilai uang ke suatu waktu di masa depan. Tuh, nanti kita lihat deh bedanya. Ada di berikutnya nanti. Nah, sedangkan kalau discounting untuk menentukan nilai sekarang, present value dari uang yang akan diterima pada waktu tertentu di masa depan. Gitu. Jadi kita discounting ini saat sekarang kita lagi menentukan jumlah uang ya, jumlah uang dari masa depan. Nah itu disebut discounting. Uang dari masa depan itu kita tarik ke posisi saat ini, nah itu diskon. Nanti namanya terdiskon itu namanya. Contoh, misalnya sekarang, contoh yang compounding nih, misalnya sekarang berapa $1 ya, $1 nanti beberapa tahun ke depan $1 itu kan berubah turun gitu kan. Nah, beda halnya dengan discounting. Discounting ini misalnya tahun depan itu 10 tahun di depan itu kita estimasi dapat $10. Nah, itu $10 itu kita tarik ke sekarang. $10 itu sekarang ini harusnya posisinya berapa gitu. Itu ya. $10 tahun depan itu sekarang ini belum tentu $10 loh. Dalam waktu sekian tahun gitu. Oke. Biar tak bingung nanti kita kasih lihat contoh-contohnya. Nah, kemudian untuk present value dan future value, nah ini ya. Nah, ini gambarnya nih, years in future. Kalau 2% dari $1.000 di 25 tahun pertama, 25 tahun pertama nih jadi 700 dia. Gitu. Dalam 100 tahun ke depan habis nilainya nih. Kalau 2%, oh belum ya, masih di 200. Coba ada yang bisa bantu jawab nggak nih, bantu cerita nih dari grafik ini tadi udah digambarin. Apa maksudnya 3%, 5%, 7%? Ayo, angkat tangan. Yuk, cepet yuk, masih ada satu slide lagi nih habis ini. Satu bahan lagi. Ayo ada yang bisa bantu jawab gambar ini. Gampang loh. Robi Poraga, Robi. Coba Robi. Ya Pak, Gimana Bi gambar ini Bi? itu tuh Gimana Bi? semakin tahunnya ke depan itu persennya makin naik gitu Pak, dolarnya itu. Jadi kayak 2% terus ke ke tahun 50 jadi 5% terus ke sekitar 60 ke 7% gitu Pak. Coba yang lain, Sylvia Ardila. Gimana? Bisa nggak Sylvia Ardila? Kurang Iya, tepat Pak. Robi ya.
bantu jelasin dong. Gimana Sylvia? Dola Monica Sianturi. Waduh, ini nggak ada yang bisa jelasin nih. Ini udah panjang lebar dari tadi, nggak ada yang paham ya. Iya Pak. Gimana Dola Monica? Mungkin Pak dari setiap tahunnya itu semakin apa ya Pak, grafiknya itu semakin turun Pak, tapi harga persennya itu semakin naik. Jadi 2%, 3%, 5%, dan 7% Pak. Terus harga Iya. dolarnya juga semakin turun Pak setiap tahunnya. Jadi yang bisa kamu ceritakan ini tentang apa? Tentang apa Dola Monica? Mata uangnya Pak mungkin. Mata uangnya kenapa? Mengalami apa? Inflasi kayaknya Pak. Oke, satu lagi deh, Kholidas, Kholida kan tadi Kholida. Oke, jadi ini adalah menggambarkan ini nilai dari dolar ya, yang tak bilang tadi. Kalau dolar nilai suatu mata uang atau nilai uang itu berdasarkan waktu akan terus turun. Nah itu loh. Jadi kalau berdasarkan penurunan 2%, 3% atau 5% ataupun 7% itu bisa dilihat di grafik gitu. Simpel aja sih, penurunan mata uang aja ini, nilai uang gitu. Iya. Kemudian ini annuity. Annuity ya, cicilan. Nah, ini contohnya cicilan. Jadi kalau nilai ditarik ke present value, PV ini present value nih. Kalau cicilannya 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, sekarang ini kalau kita tarik nilainya itu 4.300. Kalau nilai 1.000 yang di tahun kelima itu, di tahun pertama sampai tahun kelima itu enggak 1.000, pasti nilainya berkurang. Nah, itu yang kita sebut dengan diskon. Terdiskon nilainya ini semua, ditarik ke kiri. Nah, sedangkan kalau ini terkompon, kita tarik ke depan untuk melihat future, 1.000 itu nanti dapatnya di tahun pertama itu jadi 1.215. 1.000 di tahun kelima tetap 1.000 gitu. Jadi 55.000 dapatnya, 5.500 gitu. Nah, ini bedanya ya. Oke. Masuk ke slide terakhir. Ada yang mau nanya nggak? Cik. Iya Pak. Oh. Pak dosen silakan Pak. Enggak, saya tadi mic-nya mati jadi punten tadi nggak ngerespon. Oh iya ya silakan Jadi Pak. saya nunggu Pak Aris selesai dulu. Ya silakan Pak, Pak Rahmat. Ya mungkin kalau saya pantau ini masih ini setiap Gimana Pak? pertemuannya kayaknya antusias untuk tanya jawabnya mahasiswanya masih gimana Pak Arif? Apakah masih kurang atau itu aja yang aktif bertanya? Saya cuma Kayak supaya kondusif ini. Soalnya hmm, kasihan juga Pak Arif udah menyisakan waktunya setelah kerja tapi
rekan-rekan mahasiswanya kurang aktif untuk berdiskusi gitu. Ya, jadi apakah memang saya nggak tahu juga nih, apakah keberatan nih ya pelajarannya ya. Tadinya saya mau kasih teori-teori yang lebih simpel. Cuman kayak mana nih? Sebenarnya dari mahasiswanya aja sih, gimana maunya ya. Iya, ya. Sebenarnya kalau ini angkatan 2021 kan ya? Benar, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Sebelumnya udah ngambil valuasi kan? Sudah, Pak. Nah, ini sebenarnya nggak beda jauh sama valuasi yang sudah diambil di semester kemarin gitu ya. Harusnya nggak ada masalah dari apa namanya, dari materinya Pak gitu, karena eh, banyak irisannya dengan materi valuasi tambang gitu. Nah, mungkin coba mahasiswanya, adik-adik atau rekan-rekan ini kasih feedback ke Pak Arif supaya kalau memang ada yang perlu di improve dari Pak Arifnya disampaikan. Kalau misalnya nggak disampaikan ya Pak Arifnya juga jadi bingung gitu. Jangan dibiarkan ngomong sendiri. Kita kan bukan podcaster ya Pak Arif ya, jadi butuh respon juga gitu. Oke, Pak dosen, ini kita boleh kasih tugas juga nggak ini? Boleh Pak, boleh dikasih tugas. Kasih Buat tugas ya. tahu. Jadi Nah, kan kalau dikasih tugas biasanya kelihatan tuh apa namanya, sudah paham atau belum gitu ya. Silakan iya Pak iya. kalau mau dikasih tugas. Oke, nanti gini aja Pak. Ya mungkin kalau pas lagi belajar ada yang fokus, ada yang nggak fokus ya wajar lah itu ya. Nah nanti mungkin kita kasih tugas aja deh. Nanti saya kasih tugas eh, apa beberapa soal gitu kan. Kemudian nanti pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya sama modelnya, tapi nanti di angka terakhirnya gitu ya, ujungnya berbeda gitu dari masing-masing absen misalnya. Paham ya maksudnya? Jadi dari angka ujungnya nanti sesuaikan dengan absen. Jadi nggak satu orang itu nggak sama gitu. Walaupun tujuan soalnya sama. Jadi maksud saya apa? Supaya nanti bisa kerjakan secara mandiri sendiri-sendiri walaupun memang bisa berkelompok juga, tapi hitungannya dari hitungan sendiri. Kerja berkelompok nggak masalah, tapi kan nanti hasil angkanya itu beda-beda tuh nanti sesuai absen misalnya ya. Itu kali Pak Padil. Nanti mungkin pertemuan keempat ya. Pertemuan kelima atau keenam nanti sekalian kita bahas hasil dari tugasnya gitu kan ya. Itu ya Pak Padil ya biasanya. Boleh Pak. Nanti problemnya langsung eh, bisa dikirim ke saya atau diupload langsung ke Classroom juga bisa. Oke Soalnya siap. gitu ya. Nah itu biasanya tulis tangan atau diketik ya? Mudahnya sih kalau kemudahan untuk ngeceknya enakan diketik gitu. Oke, nanti Kalau tulis tangan diketik aja nanti di Google. meriksanya agak ini, karena ada yang tulisannya bagus ya enak dilihat, tapi kalau tulisannya kurang enak dilihat nanti susah meriksanya Pak. Iya iya oke. Oke Pak, Pak dosen terima kasih informasinya. Oke lanjut ya dikit lagi nih kita selesaiin. Jadi berdasarkan tadi ya diskon ya. Nah ini contohnya kayak mie ayam nih, mie ayam tahun 2001 itu harganya 6.000, tahun 2023, 2024 12.000 ya. Nah di tahun 2030 itu harganya 24.000. Tapi
untuk kita hitung sebagai penjualan saat ini, kita nggak bisa hitung 24.000. Jadi kita diskon dulu 24.000-nya supaya masuk ke sini. Jadi didiskonlah sebesar 50%. Jadi keuntungan di 2030 itu adalah tetap 12.000. Itu yang dimaksud harus ada diskon ya. Kenapa harganya bisa 24.000 di 2030? Karena ada inflasi. Inflasi dilihat dari mana? Dilihat dari macam-macam faktornya, dari makroekonomi, dari global dan lain sebagainya. Oke ya. Oke, ini kita skip. Nah, ini contoh nih. Ya kan ada suku bunga ya, suku bunga tuh tadi. Suku bunga tuh yang di tabel 1 sekian persen, 12%. Ada diskon faktor ya. Diskon faktornya berapa persen gitu kan. Jadi kan ada tuh kalau semakin lama kan artinya diskon faktornya semakin kecil. 0,32 artinya nilai uangnya yang terdiskon menjadi lebih kecil ya. Gitu. Contoh nih, ada di sini nih, penerimaan tahunan misalnya 40.000, terus kan kita pengennya gitu kan. 40.000, 40.000, 40.000. Nah, kita hitung di dalam nilai sekarang nih. Tuh, nilai sekarang penerimaan tahunannya itu adalah berapa nih? Dari 35 ya kan? Untuk tahun pertama nggak 40.000 lagi, jadi 35 karena terdiskon ya. Dari kemudian juga terus hingga tahun ke-10 nggak lagi 40.000. Jadi hanya diterima dihitung sekarang itu 12.000 gitu. Kemudian ada nilai sisa itu sekitar 20.000 di akhir tahunnya, akhir tahun 10. 20.000 ini diterjemahin juga. Ya, diterjemahin ditarik ke sekarang itu 6.400. Nah, kemudian ada penerimaan ya 40.000, ada juga pengeluaran kan minus 22.000 hingga tahun ke-10. Nah, dihitung juga nilai sekarang presentnya untuk yang pengeluaran ini. Jadi dapatlah minus 124. Investasi awal kita ada 100.000. Nah, jadi dapatlah net present value-nya 8.143. Itu. Nah, ini untuk diingat ya. Seperti ini cara atau maksudnya kita belajar tadi ada suku bunga, ada diskon faktor, kemudian juga ini ada net present value secara ya nanti kita belajar di akhir pertemuan ke-6 atau ke-7 ya tentang net present value. Ada yang mau tanya nggak nih? Yohan gimana? Ya Pak, izin bertanya Pak. Kan misalnya ada barang ya Pak, dia tuh barang mahal di present day, tapi bahannya langka, terus dia dari tahun ke tahun itu belum terjual, apakah itu harganya akan menurun atau naik Pak, mengikuti inflasi Pak? Kalau barang antik itu nggak berpengaruh ya di dalam ini kita ya, time value kan dia bertolak belakang. Sama kayak tanah juga. Tanah itu apa tuh namanya tadi istilahnya. Jadi nggak 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 masuk di kalau kita kuliah nggak masuk di mata kuliah gitulah ibaratnya. Jadi itu di luar ya, karena dia anomali gitu ya kan. Oh iya Pak, baik Nggak Pak. bisa dihitung. Kayak barang-barang antik itu kan naik terus tuh, naik terus. Naiknya pun kita kan nggak tahu kan. Naiknya itu suka-suka dari si investor yang nawar gitu kan. Investor lagi pembeli yang nawar gitu, yang minta gitu. Dia share-nya harga berapa, nah itu. Itu ya, ada lagi yang mau tanya?
Ayo ada lagi. Ini ada case kedua nih. Ya, Risti gimana? Maaf Pak, tadi kan kita bahas dolar kan Pak, dolar yang turun. Nah itu tuh jadi untuk penjualan minerbanya itu apakah kita transaksinya tuh pakai dolar atau bagaimana Pak? Atau dolarnya itu dirupiahkan gitu, baru kitanya terima uang dalam bentuk rupiah gitu? Apa gimana Pak? Soalnya kan kalau transaksi dalam dolar kan berarti inflasi kita tetap jalan terus kan Pak? Nah itu gimana Pak? Masih bingung sebenarnya di situ. Jadi kalau mau pakai dolar atau pakai rupiah itu sama aja sebenarnya, Risti ya tadi. Yaitu tergantung dari perusahaannya sendiri. Contoh kayak TBK, perusahaan-perusahaan TBK itu pasti menggunakan acuan rupiah gitu kan ya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan asing itu acuannya dolar. Jadi sebenarnya sama saja tergantung dari si perusahaannya. Adapun nanti kenapa pakai acuan dolar, maksudnya dampaknya menggunakan acuan dolar itu di mana? Itu biasanya dari komponen-komponen bahan-bahan, baik itu bahan baku, spare part dan lain sebagainya yang diimpor atau yang berhubungan dengan luar negeri atau penjualan bahan-bahan, penjualan batu bara misal, penjualan bahan galiannya. Nah, ke luar negeri, ekspor impor. Nah, itu berpengaruhnya di situ dampaknya. Jadi perhitungan dolarnya terhadap rupiah, konversi atau nilai ya, nilai mata uang tukar ya, nilai tukar mata uang. Nah, itu baru berpengaruh di situ. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang middle yang hanya jualan di dalam, ekspor impornya juga sedikit, banyak produk lokal itu biasanya pakai rupiah. Jadi nggak perlu dolar. Jadi kembali lagi ya, tergantung dari perusahaannya. Gimana? Jelas ya? Jelas Pak. Oke, ada lagi nggak yang mau nanya? Kita ke soal berikutnya. Lanjut ya. Nah, ini soal berikutnya. Kan ada initial investment, ada investasi ya, 100.000 tuh misalnya. Dalam 10 tahun. Investment salvage 20.000. Sisa investment salvage ini sisa ya, sisa nilai di terakhir. Apa itu sisa nilai di terakhir? Contohnya kita udah investasi 100.000, udah bangunan ya, beli alat, beli bangunan segala macam di tahun ke-10, kita mau jual semua. Dapatlah sisa nilai jualan barang-barang itu. Nah, itu disebut investment salvage value. Oke, paham ya? Kemudian ada annual cash inflow. Masuk pendapatan, outflow keluar, pengeluaran. Masuknya 40.000, keluar 22.000. Kemudian ada interest rate bunga 12%. Kita cari NPV-nya berapa ya nggak? NPV-nya berapa? Positif nggak? Kalau negatif nggak usah gitu. Kemudian kita kalkulasikan dalam bentuk tabel biar lebih gampang. Ada bunga 12%, ada diskon faktornya. Berapa tuh tadi ya? 12 ya? Ya, 12% betul. Oke. 12%, kemudian 40.000 ya diterima ya. 40.000, kemudian nilai yang akan datang 40.000, 44. Oh, ini yang ditanya future ya. Oh ya, future value, bukan present ya. 40.000, 44, 50, 56. Nah, bertambah. Karena ngitungnya di ujung ya, bukan di present. Bukan di sini. Bukan di tahun 0, tapi di tahun 10.
nilai yang akan datang kelihatan ya. Kemudian nilai sisa investasi nanti ada 20.000, pengeluarannya juga lanjut terus minus 22.000 yang terdiskon ya. Oh, bukan terdiskon, apa terkompon ya. Terkompon, jadi dia naik. Jadi 61 naik terus tuh pengeluarannya. Investasinya 100.000 minus, nah dapatlah net future value 25.000 di tahun 10 gitu. Jadi tergantung dari kita mau dapat net present value atau net future value. Nah, itu bedanya ya. Kalau ini yang future 25, kalau yang ini NPV-nya. Kalau nilai sekarangnya 8.000 dapatnya, tapi nanti kamu atau kita ya, kita tunggu di tahun 10, nanti kita dapatnya 25 gitu, 25.000. Itu bedanya. NPV adalah nilai sekarang. Nah, ini nanti kita belajar berikutnya. Oke. Mungkin itu ya. Simpelnya nggak terlalu banyak sih kalau time value of money. Nanti mungkin yang pertemuan berikutnya lebih banyak lagi nanti. Semoga nggak pusing dan bisa dimengerti. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Risti gimana? Jadi Pak, kan kita tuh dari awal tambang itu mau dibuka kan pasti kita ngerencanain dulu tuh Pak. Nah, apakah kita itu juga memikirkan tentang inflasi yang akan terjadi di 10 atau 20 tahun yang akan datang, kayak biaya yang harus kita keluarkan kan otomatis bakal lebih besar dari yang sebelumnya kita rencanakan dari 10 tahun yang lalu tuh Pak. Nah, apakah itu kita pikirin juga inflasinya atau gimana Pak? Betul. Inflasi nanti itu kita masukkan semua parameternya. Betul. Jadi setiap tahunnya itu ada tadi kan udah dikasih tahu ya, inflasi itu bakal jadi faktor perhitungan kita. Gitu. Kurs dolar itu nanti kalau yang pakai dolar ya itu bakal diestimasikan juga pengaruhnya kepada perhitungan kita. Tuh. Contoh kayak barang nih. Saya ini dulu ya, cari dulu ini ya, Excel-nya bentar. Halo Risti. Iya Pak. Ini terlihat? Terlihat Pak. Nah ini financial modeling ya. Nah ini data inflasi itu kita cari itu nanti tuh. Ini penting banget nih. Data inflasi bisa dicek nih di bi.go.id, statistik indikator. Dicek tuh tiap tahunnya. Fungsinya buat apa? Kita membuat prediksi perhitungan inflasi kita itu mau di berapa yang kita masukkan ke perhitungan ini tuh. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan yang ribet banyak ini,
ya kan? Nah ini banyak, kita harus input dulu data kayak kurs dolar gitu kan, suku bunga pinjaman, ada inflasi, nah ini penting. Itu ngaruh semua ngaruh, inflasi ngaruh, eskalasi juga ngaruh. Nanti untuk diskon rate, nah ini diskon rate ngitungnya dari mana, ada semua di sini. Nanti kalian kalau udah benar-benar jadi engineering, kalian bakal ngitung ini nanti di dunia kerja ya, bakal ngitung diskon rate. Jadi diskon rate itu harus dihitung dari apa aja nih faktornya. Ada dari cost equity, ada dari cost of debt. Apa itu cost equity? Ada risk free rate. Nah ini sumber-sumbernya. Pasti bingung ya. Terus ada cost of debt, ada suku bunga bank. Nah di sini letaknya nih 8%. Gitu. Oke, nah inflasi itu nanti masuk di sini. Nah, ini kan ada sekian tahun nih, 2023, 24, 25, 26 nih. Nah, ini kalau untuk yang perubahan kurs dolar ya, dari 16.000 rupiah per dolar, nanti dia naik nih, prediksi naik terus 16.183, 16.185 gitu kan. Oke, gitu kurang lebih Risti, jadi sangat mempengaruhi. Ada lagi? Cukup, Pak. Hadi, silakan Hadi. Baik Pak, saya izin bertanya Pak, cara kita mengetahui inflasi dari uang-uang itu ada webnya nggak Pak, atau biar bisa dicek? Ada di internet, bisa dibuka di ini, ketik aja di Google apa di ini kan banyak nih, banyak, ada tarifnya, ada banyak kok. Kalau ini di http://id.investing.com currency, tinggal searching aja gitu Hadi, gampang nggak susah. Oh ya Pak, baik Pak, terima kasih. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, jadi itu mungkin ya dari saya hari ini, meeting kali ini. Nah intinya jadi memang ribet analisis investasi tambang, banyak hitungan segala macam. Tapi ini menjadi salah satu faktor yang paling penting karena dari studi kelayakan ya, studi kelayakan kalian pasti tahu, studi kelayakan dari suatu proyek atau industri pertambangan itu sangat penting karena itu yang memutuskan apakah proyek industri pertambangan ini, industri tambang ya, itu bisa lanjut atau enggak. Parameter ekonomisnya ada di sini, ada di mata kuliah ini. Jadi ini bekal yang penting bagi kalian, bukan hanya soal teknis untuk diingat ya, soal ekonomis ini penting. Kayak kemarin kita belajar di bab 3, minggu ketiga tentang estimasi biaya dan pendapatan. Itu penting juga. Walaupun memang sekarang kelihatan nggak penting, tapi nanti kalian pas sudah di dunia kerja melihat ini, ingat pasti. Wah ini penting banget nih pelajaran kuliah kemarin, pasti kayak gitu. Gitu. Jadi untuk diingat, kecuali faktor-faktor lain ya selain teknis dan ekonomis. Ada faktor lingkungan, ada faktor pemerintahan, hukum sosial, infrastruktur, pemasaran. Nah itu faktor lain yang ada di studi kelayakan. Tapi yang paling utama itu teknis dan ekonomisnya. Tuh. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti kuliah minggu keempat ini ya. Nanti
Saya coba susun dulu ya Pak dosen ya Pak Fadil, untuk tugasnya nanti saya coba susun. Mungkin Siap, hanya di Pak. 1-2 soal aja Pak. Ya, Ya, langsung 1-2 soal di-upload aja aja Pak. kalau Nanti udah, saya Pak Arif. Oke, siap. Nanti saya share ke ketua kelas atau di-upload di Drive ya. Ya, boleh. Oke, terima kasih. Saya tutup. Pak Fadil ada mau dibicarakan sedikit, silakan. Cukup Pak Arif, terima kasih. Silakan ditutup. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Fadil. Oh, ini Yohan gimana? Oh iya Pak, sebelumnya maaf, izin bertanya, untuk soal itu urutannya dari urutan absen atau urutan NIM Pak, NIM Pak, untuk angkanya? Nanti kita diskusikan aja ya Yohan ya. Nanti tak WA Baik Pak. Oh iya Pak, baik Pak. ya. Oke. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak, Pak.